pertanyaan terakhir mungkin. Ya, ayo. Ada spesial. Oke. Mungkin tambahan pertanyaan kita yang ada yang belum kekulik ya. Apa tuh? Mengenai karyawan. Apakah turnover-nya tinggi dan apakah Dutcher itu menerapkan KPI? Oke. Ya, boleh rahasianya apa? Oke. Apakah turnover karyawan saya tinggi? Jadi The Tasted itu punya tim dari pertama buka sampai dengan saat ini masih konsisten, belum ada perubahan. Justru malah per bulan depan kita ada penambahan 2 ya, Ibu. Kita punya tim baru 2 orang untuk di bulan depan. Jadi sementara kita di Tasted sendiri kita tidak ada turnover yang signifikan ya. Jadi kan ini kemudian apakah menerapkan KPI? Sejauh ini nanti boleh dikonfirmasi ke tim saya. Apa KPI kita, bahkan job desk, bahkan SOP, itu saya serahkan ke teman-teman sendiri. Ya, saya menyerahkan ke tim, kamu perlu SOP diatur bagaimana sih? Karena sekarang millennials tidak suka diatur, hati-hati ya. Gen Z, ya kan, kebanyakan aturan, komplain. Tapi yang saya janjikan ke teman-teman bahwa kan banyak orang bilang kalau terhadap tim itu selalu bilang memotivasi bahwa ayo jadikan bisnis ini, anggap bisnis ini sebagai bisnis kalian, cintai, bla bla segala macam. Kalau saya orang kebalikannya. Saya selalu bilang ke tim saya, kalian itu adalah karyawan saya, digaji, itu menjadi tanggung jawab saya. Kalau saya bilang bahwa kalian akan memiliki bisnis ini, kayaknya seperti apa kalian akan memiliki bisnis ini? Sudah, kita kerja profesional aja, kamu kerja baik, saya akan gaji dengan baik. Kalian kerja bagus, ya gajinya juga bagus, gitu. Karena apa? Menurut saya, tim yang orientasinya uang kalau bekerja, itu lebih baik daripada orang yang kalau ngelamar kerja, saya pengen cari pengalaman, saya pengen cari ilmu, gitu. Come on, ini bisnis bukan kampus. Kalau lo mau belajar, mau cari pengalaman ke kampus, bukan ke tempat saya. Kalau ke tempat saya, kalau lo punya orientasi pengen dapat take home pay berapa, kemudian gajinya berapa, ya ayo bareng kita. Karena kita berjuang bareng, ada opportunity, kalau mencapai target kita punya bonus, teman-teman di sini punya service, gitu. Situ aja. Simple kok, bekerja itu buat uang, bukan buat ilmu dan pengalaman. Ilmu dan pengalaman akan didapat kalau uangnya udah dapat ya Pak ya. Iya, gitu. Sebelum ke closing statement, apa lagi ada pertanyaan? Wah, boleh. Mari. Pertanyaan Manado nih. Thank you untuk kesempatan yang diberikan. Dari tadi saya mau tanya nih, saya kan datang di sini juga tertarik dengan nama dan kayak harmoni musik dan rasa. Cuma dari tadi mungkin agak tegang atau bagaimana ya? Apakah karena kita juga terlambat datang? Nah, ini bukan pertanyaan ya, tapi permintaan. Apakah bisa direstui oleh Chef Jawel? Ya, permintaannya begini. Karena menyangkut nama dari resto ini, kafe ini, NDT, sampai musik dan rasa. Bagaimanakah, ini mungkin mewakili teman-teman juga di sini yang pengen merasakan mungkin pemikiran, ekspektasi dari rumah ke sini ada live musik atau apa, tapi kan dari sini dari tadi kita belajar ya. Tapi apakah bisa di akhir acara kita ada untuk melengkapi harmoni, detek, musik dan rasa, apakah bisa Chef Jawel menyumbangkan lagu favorit lagunya permintaannya kita adalah Pak ini di luar skrip ya Pak? Karena kita ini pengusaha juga masih ada yang kayak saya masih pemula. Jadi apakah ada lagu favorit yang berisi atau bermakna motivasi, karena kita kalau pengusaha itu kan ada jatuh bangunnya. Betul. Apakah ada lagu yang ada motivasi untuk bagaimana kita selalu semangat? Jadi itu aja. Oke, terima kasih ya. Aduh, nih saya dapat bonus ini, kelapa tart ya.
Atau Panada. Oke, ini menjawab bahwa harmoni musik dan rasa, mungkin bisa dengar ya sound system saya. Sound system itu adanya di atas. Atas itu adanya kita memang setting di sini itu kenapa ada layar gede gitu. Ini buat biasanya tamu-tamu kita itu dia bisa karaoke. Tapi karaoke ya tidak mengganggu yang lain karena yang lain di sofa-sofa lain dia masih bisa ngobrol karena soundnya kita letakkan di atas dia cukup oke. Kemudian kita juga ada sound di bawah kalau memang ada event khusus biasanya di depan aja jadi dia untuk sound bagian depan gitu. Itu satu settingan bahwa bagaimana kita memberi nyaman kalau ada tamu dia mau karaoke kita ada layar yang cukup gede jadi bisa lewat buka YouTube, buka platform kita jadi dia bisa karaokean gitu. Kemudian kalau lagu sebenarnya kalau penulis lagu itu selalu akan menulis berdasarkan cerita dan apa yang dia dapat. Kalau lagu motivasi saya termasuk tuh tadi yang diceritakan Bapak, saya kena COVID 4 kali, jadi saya peringatkan orang-orang untuk untuk pakai masker, jaga jarak gitu, tapi melalui lagu gitu. Itu satu gitu ketika COVID ya. Jadi saya bikin lagu COVID, kemudian jatuh, saya punya lagu memotivasi diri saya sendiri. Ada lagu saya judulnya Aku dan Karyaku. Karena memperkenalkan musik dan rasa. Yang dulu saya sebagai seorang chef sudah dikenal sebagai chef profesional. Tapi tidak diakui di Indonesia, akhirnya diakui di Malaysia. Itu butuh effort, butuh proses panjang. Dan telinga butuh ditutup gitu. Makanya ada satu lagu saya judulnya Aku dan Karyaku. Kemudian ada juga lagu ketika COVID gitu, di mana COVID saya ngerasa jatuh, saya ngerasa gagal gitu dalam berproses. Saya pengen cerita ke ibu saya gitu. Akhirnya saya bikin lagu judulnya Sang Penjaga Mimpi. Karena buat saya ibu adalah sang penjaga mimpi dari dalam kandungan, dari kita lahir dia sudah paham dan sudah punya mimpi untuk anaknya. Jadi ada lagu yang saya tulis khusus buat ibu saya. Sebenarnya permohonan maaf bahwa kalau sampai dengan saat ini anakmu belum sesuai dengan harapan ya mohon dimaafkan. Dan spesialnya lagu itu dirilis, ibu saya undang ke Bali, saya syuting diam-diam dan dia menjadi model video klipnya. Ada lagu yang saya tulis judulnya Sang Penjaga Mimpi dan model video klipnya adalah ibu saya. Perjalanan dia di Bali. Tidak ada yang pernah tahu keluarga besar ketika lagunya saya upload saya kirim ke keluarga besar reaksinya banyak ya. Ada yang nangis, ada yang marah-marah, ada yang ini anak kurang ajar gitu kan. Tapi so far bahwa itu adalah sebuah reaksi positif dari keluarga, ternyata kok ibunya jadi model gitu. Itu ada. Jadi kalau ngerasain harmoni, sebenarnya juga The Tasted Harmoni Musik dan Rasa ini adalah lahir dari album Eksplorasi Nusantara. Jadi yang mana di album itu ada soto, kemudian ada rawon, ada rendang, gitu. Jadi nanti kuliner-kulinernya akan ada di sana. Sebenarnya kami sedang membuat peta kuliner Nusantara. Jadi judul petanya Eksplorasi Nusantara. Icon masakan provinsi per provinsi kita tampilkan dalam satu peta besar gitu. Tapi belum jadi. Nanti mungkin kalau datang sekali lagi sebulan atau 2 bulan lagi dia udah kita pasang di situ. Gitu. Kalau nanti bernyanyi lagu favorit ya. Saya rasa di YouTube saya aja, saya play YouTube aja ya. Karena nggak ada minus one-nya. Oke, itu Ibu. Baik, dari Bro Yasser ada tambahan sebelum kita closing statement dari chefnya langsung. Oke, teman-teman dari aku simpel aja. Kita kan hari ini mau bahagia ya. Kita hari ini bahagia, makan bareng, belajar bareng, ayo kita support, kita makan di sini, kita minum lagi. Yang tadi minumnya kebetulan hebat nih, nggak refill. Oke. Jadi kita beli lagi nih, bagus. Saya nggak senang Betul. Itu untuk support. Daripada kita pakai kata-kata, mending transaksi ya. Betul. Ini transaksi, itu support. Benar. Nah paling buat hari ini teman-teman yang belajar niat di hari Jumat, selamat
hari Satu Muharram ya, tahun baru Islam 1447 Hijriah buat Chef juga, Iya, siap. buat Haki, buat Damar, ada Damar, oke, buat Bro Pancat dan juga teman-teman semua dari tim The Taste. Selamat Hari Raya Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Oke, kalau dari saya pribadi teman-teman, untuk kehidupan Chef Jawel, terus terang saya sesalut-salutnya. Masih ada orang yang niat dan punya hati untuk membesarkan kuliner lokal, terutama lewat lagu. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman, kemarin ada informasi yang sangat-sangat kaget. Jam berapa ya? Siang kemarin itu ada kasus teman-teman namanya Marcella Santoso, teman-teman tahu? Ternyata dia otak di belakang Indonesia Gelap. Oh ya, oke, betul. Ternyata dia terbukti nyuap sampai 2 juta US untuk orang-orang banyak. Orang demo ya, ya. Demo. Ternyata selama ini ada skenarionya. Nah, saya harap teman-teman dengan banyaknya virus-virus kebaikan yang ditularkan oleh Chef Jawel, kita semakin cinta sama lokal, teman-teman. Dan juga kita harus tahu bahwa UMKM itu kelasnya nggak kalah sama yang lain. UMKM nggak kalah, teman-teman, benar-benar. Dan satu-satunya cara yang paling bertanggung jawab untuk membuat anak-anak kita juga lebih kenal sama kuliner Nusantara, kembali ke kita sendiri. Betul. Saya pikir informasi terbaik itu dari keluarga. Kalau kita ngeliat TV udah nggak mungkin lah, mereka udah mainnya berapa langkah di depan. Bahkan ada satu agensi marketing masuk ke produk anak-anak udah out of the box, nggak lewat iklan dari produk langsung bikin 30 detik, enggak, masuknya bikin film kartun, teman-teman. Betul. Wah, Indonesia kalah jauh sekali. Sekarang yang kita harus akui di ekonomi kreatif, terutama di film, yang juara 1, 2, 3 biasanya apa, teman-teman? Biasanya horor, kecemasan baru sekarang ini rekor dipecahkan oleh film Jumbo. Teman-teman dari nonton Jumbo? Bagus sekali, ada yang sampai nangis. Jumbo juga horor itu. Wah, masa? Iya, kan Jumbo dia bersekutu dengan makhluk halus. Genre horor tapi dalam bentuk kartun kan, tetap horor itu. Baru tahu. Nah, dari itu teman-teman, jadi abis ini please bagi kita yang masih mau mingle juga satu permintaan nih buat Chef Jawel. Apa? Tolong nanti diputerin dong. Kita pengen ngerasain sound systemnya kayak gimana, kayaknya keren banget. Karaokean dong, nanti bisa karaoke, bisa nyanyi juga. Iya. Boleh dong tepuk tangannya dong. Tenang, insya Allah mic-nya itu ada auto tune-nya, jadi suaranya agak palas-palas sedikit, nanti diluruskan oleh suaranya. Ada AI-nya. Iya. Oke, saya kembalikan ke Joanna, setelah itu mungkin kembali ke MC dan kita foto bareng. Oke, sebelum nutup, Pak, kita nutup ini. salam boleh? Mau bicara boleh? Selamat malam lagi teman-teman. Terima kasih kesempatannya Pak Moderator. Siap. Saya senang banget bisa kumpul hari ini. Saya tuh nggak tahu jalan. Soalnya di undangan nggak ditulis ini Menara Anugerah. Saya putar 3 kali. Ini mana ya alamatnya ya? Katanya sudah belok. Kok nggak ada ya? Nggak ada tulisan apa-apa gitu loh. Saya pengen masuk, saya bilang kali ini terakhir. Gua masuk, dia nggak ada, gua pulang. Padahal saya nyampe Pak dari tadi, saya putar aja gitu. Ya, saya tuh bingung. Mega Kuningan kan gede ya. Kok nggak disebut Menara Anugerah di undangannya? Benar. Oh, tolong dong Pak, ditulis gitu. Iya. Oh, kebetulan saya udah sampai, saya senang bisa bergaul dan berteman dengan teman-teman saya yang baru-baru ini. Teman-teman panitia atau Pak Moderator dan Ibu Moderator, maaf kalau boleh usul, saran, bikinin WA group dong. Saya suka makan. Iya, apalagi kalau ada Chef Jawel bisa ngobrol, ya kan? Bisa bikin create menu Nusantara, rasa Italia tapi rasanya Indo, kan keren gitu loh. Saya sering makan di Amsterdam, maaf Pak, nggak enak. Ya, masakan rendang di Belanda nggak enak. Bapak ke Amsterdam pernah mampir ke warung Barokah, Pak, punyanya Bu Sri, perempuan Jawa Timur, namanya Bu Sri.
Kalau Bapak ke Belanda saya kirim nomornya, kalau ke Amsterdam saya kirim nomornya Bu Sri. Bu Sri sering sharing dengan saya bagaimana chef menu-menu baru di Indonesia. Saya punya kawan Indonesia banyak tinggal di Belanda, kawin sama Belanda asli. Betul. Gitu. Saya di sana tuh jadi bingung gitu. Gua ngomong Inggris atau gua ngomong Indonesia ya? Soalnya mereka jago Indonesia suaminya. Benar. Gitu loh. Saya jadi malu. Gawat, Indonesia jago-jago tuh bule. Saya mau ngomong Inggris nggak dihargai. Ya udah saya ngomong Indonesia. Gitu. Jadi ya maaf saya kalau sebut nama restorannya, soalnya restorannya terkenal. Nggak apa-apa, Pak. Menurut orang lain, tapi saya makan gak enak. Gitu. Saya mau cobain masakan the taste, siapa tahu cocok di lidah saya. Siap. Jadi kalau bisa bikin member lah, ya kan? Diskon, ya kan? Iya. Bikin WA group ya Pak ya. Saya diundang terus ini tiap bulan Pak acara ini. Tiap bulan, tapi baru kali ini. Siap. Ini udah ke 17 Pak. Waduh, 17. Padahal di WA group saya tuh aktif sebenarnya. Di WA group tuh saya jarang baca semua. Soalnya sekali baca 1000, capek mata saya. Kalau nggak di itu apa Japri Pak, boleh ya? Tadi saya bicara sama siapa tuh? Ika. Tolong Bu Ika Japri. Pak, tanggal sekian datang, gitu langsung. To the point gitu loh. Saya tadi bingung mau nanya, ini Mbak aku udah sampai, tapi gedung apa warung atau kafe atau resto atau apa ya? Saya mau nanya gitu. Oh bodoh lah, gua udah putar 3 kali, ini terakhir nih 4 kali. Gua mau pulang. Ditulis Pak menara apa? Anugerah gitu. Iya. Saya suka ya ini gaya-gayanya lucu gitu ya. Kafe bukan, resto bukan, diskotik juga bukan gitu. Saya suka ya gaya-gayanya gitu. Saya suka yang aneh, ini kayak bioskop ya kan? Betul. Ya saya suka banget ya, artistik gitu. Saya suka makan satu Indonesia Pak. Dari Sabang sampai Merauke saya cobain semua. Jadi saya percaya kalau masakan Bapak enak. Siap, terima kasih Pak. Boleh dicoba itu Pak. Sekalian hiu deh Pak. Oh gitu ya. Ya nanti saya lihat di belakang. Ya. Apa lagi ya? Ya itu aja Pak, bikin WA group. Ya, kan Kelvin Hartono kan teman baik saya. Itu bikin WA group. Bikinlah sendirilah, ya kan? Masa kita nggak bisa lawan teman-teman yang lain? Gampang Pak cari anggota, ntar saya cari 1000. 1000. Pokoknya kalau saya dan saya datang nggak mau atas gini Pak. Ya. Jangan Pak, jangan. Saya ini ngajar Pak, buat saya SMP Pak, langsung S1 kuliah. Jadi yang makan sini semua pintar pasti. Nah, terus saya bilang, lu bisa pintar di mana? Makannya di The Taster. Gitu. Kenapa bergizi? Kenapa? Gua nggak tahu tuh bisa pintar aja murid gua SMP langsung S1. Murid saya banyak di Facebook, umur 14 S1. Ya, ya kebetulan aja sih saya pintar dikit. Kebetulan. Siap. Ya, tadi ada bro itu teman saya mana ya? Tadi yang situ duduk ya. Bro Johan ya? Kemana pulang ya? Tuh di belakang Pak. Ada bro Johan ada. Ntar pulang ikut gue, ya? Bukan, saya mau ngobrol. Itu teman baik. Saya nggak nyangka ketemu. Ya kan, senang sekali lagi Pak Moderator, Ibu Moderator, saya diundang. Ya kan, saya hampir nggak datang. Ya kan, gara-gara nyasar. Terima kasih ya. Siap Pak. Terima kasih ya. Itu pertanyaan apa sopan ya? Masukan. Masukan ya. Oke, kayak sudah sampai di penghujung acara, kita ada sedikit closing mungkin. Oke. Kunjungan inspirasi hari ini oleh Chef Jawa. Ada beberapa poin yang tadi kita rangkum, kita belajar pada hari ini, yaitu yang pertama dalam berbisnis kita itu tidak ada kegagalan. Yang ada kita harus menerima bahwa kapan bisnis itu bisa lanjut atau tidak. Kita sendiri yang tahu kapan itu bisnis itu bisa bertahan atau tidak. Jadi kita diperbolehkan untuk switch bisnis. Hanya kita sendiri yang tahu. Kemudian yang berikutnya, bisnis itu bukan sekadar hanya lihat marketnya, tapi apakah ada masa depannya, jangka panjangnya, itu yang harus dipikirkan. Berikutnya, untuk memajukan Indonesia, kita harus mengkombinasikan Nusantara dengan kunyit dan rempah-rempahan. Jadi jadikanlah makanan itu sebagai obat. Jadi jangan makan obat-obatan. The Taste adalah harapannya bisa IPO, bisa mendapatkan investasi. Amin. Ya mungkin itu harapan kita semua kalau jika memiliki bisnisnya. Makanya itu
tes ini bukan sekadar restoran, tapi sebagai intimate event venue yang merupakan kolaborasi dan kerjasama bisnis. Makanya ada plan bisnis baru ke depannya. Itu sangat luar biasa. Ini ide yang sangat bisa kita terima. Oke, yang terakhir, the taster adalah rasa, memiliki rasa. Artinya kita harus memiliki rasa cinta tanah air. Sekian dan terima kasih. Kita kembalikan ke MC. Boleh kita kasih tepuk tangan ke MC kita teman-teman. Yeay! Ini handphone. Sekali lagi tepuk tangan untuk aku minta lo. dan juga Chef Jawa Mesin yang udah share hari ini. Semangat hari ini. Semangat. Bagus. Semangat hari ini. Gimana sharingannya? Seru. Lo SPPI. Gak kerasa ya kita sudah di ujung acara ya. Saking serunya sampai kita lupa waktu. Nah, sebelum Belum dibayar. kita closing, saya punya materi. Oh mungkin nggak tahu, gue belum ada kabar. Iya. Ke pasar beli rempah dan pala. Cakep. Jangan lupa singgah di warung tepi jalan. Oke. Terima kasih Chef Jawa Mesin yang luar biasa Cakep. atas rasa cerita dan harmoni yang sangat berkesan. Terima kasih pada RTS Harmoni Musik dan Rasa Mencet dong. dan juga terima kasih pada Tadi kan Chef minta Jawa lat- Mesin. remote. Terima kasih pada dua Remote. kita dan bersama Yang- dengan partner MC saya luar biasa. Oke, saya Aslita mengucapkan terima kasih kepada semuanya sudah ada di sini. Sampai berjumpa lagi di event selanjutnya. Kita di sini sebelum closing kita foto bersama dulu, oke? Bye bye. Terima kasih.